Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kita bersama Kita Sehat masih membahas mengenai CA mami atau kanker payudara. Nah dokter tadi sempat menanyakan ya seperti apa nih? Tentunya kanker payudara ini bisa berkembang tentunya. Apakah memang ada faktor makanan juga yang bisa menjadi penambahan nih atau mungkin peningkatan resiko dari ini? Ya, kalau kita bicara makanan sih sama aja kayak penyakit-penyakit lain ya. Fast food, makanan cepat saji seperti itu, atau pola makan yang berlebihan yang tidak sesuai. Balik lagi isi piringku yang seharusnya porsinya itu ada semua gizi dari karbohidrat, protein, lemak, dan buah-buahan, sayuran, mineral harus ada. Nah, pola makan yang salah itu, terus pola makan yang sering makan cepat saji, yang glukosanya tinggi, garamnya yang tinggi, yang melebihi dari batas normal, itu termasuk faktor resiko dari semua kanker sebenarnya. Dari semua kanker dan semua penyakit mungkin ya dokter ya. Tadi sempat menjelaskan ada beberapa gejala ya, yang mungkin terasa kayak kita sering menyampingkan gitu akan gejala-gejala ini. Nah kira-kira ada nggak sih mungkin yang gejala cukup ekstrim nih dokter, seperti pusing atau tiba-tiba pingsan, itu bisa menjadi pertanda juga akan kanker payudara ini? Kalau udah kanker pasti. Kalau udah kanker pasti akan ada gejala berat badan yang turun drastis seperti itu ya, atau diiringi dengan pusing, sakit kepala. Itu gejala yang umum di setiap penyakit kanker ya, karena sel kanker itu ibaratnya dia tuh sel kanker yang serakah ya, dianya itu memakan semua yang kita makan. Artinya itu semua gizi, semua makanan yang harusnya diserap oleh tubuh kita tapi dimakan oleh sel kanker itu. Nah, tapi itu kalau udah jadi kanker. Tapi kalau masih gejala awal sih belum nampak, belum terlihat seperti itu ya, belum ada gejala sistemiknya. Mungkin masih gejala yang lokal aja di bagian payudaranya aja, seperti benjolan, nyeri di bagian payudaranya, atau ada luka dan sebagainya yang dijelaskan sebelumnya tadi. Baik, dokter boleh dilanjutkan lagi untuk menjelaskannya? Oke, kita bahas stadium ya. Nah, stadium ya dok ya. Jadi kalau untuk kanker payudara ini ada stadiumnya dengan sistem TNM ya, tumor, nodul dengan metastasis. Kalau tumor ini dianya itu ukuran dari benjolan itu udah berapa, lokasi tumornya di mana. Kalau nodul itu kelenjar ya, kelenjar getah bening yang membantu melawan infeksi. Jika ada kanker ya maka dia akan biasanya kelenjar getah bening ini juga ikut meradang ya, juga ikut hadir seperti itu ya. Makanya biasanya selain ada benjolan di payudara, biasanya kita akan juga meraba atau meriksa di bagian sekitar ketiak kiri sama kanan ya, karena itu kelenjar getah bening yang meradang atau timbulnya benjolan dari getah bening itu adalah salah satu bentuk respon tubuh karena adanya infeksi atau sel kanker ini. Terus metastasis ini menjelaskan apakah kanker telah menyebar ke bagian tubuh lainnya ya, atau disebut sebagai metastasis jauh. Artiannya kanker payudara, tapi kok tiba-tiba juga sakit paru, juga sakit tulang, itu adalah penyebaran sel kanker. Penyebaran. Ya. Ini sebenarnya untuk nice to know aja. Jadi kalau kita bicara TNM, dia banyak macamnya ya. Ada T1, 2, 3, 4 ya. Jadi semakin yang perlu diingat adalah semakin kecil stadiumnya, maka pengobatannya akan semakin simpel dan prognosisnya akan semakin baik atau tingkat kesembuhannya pasti akan semakin tinggi. Nah, kalau kita bicara stadiumnya ini, ada stadium 1, 2A, 2B, 3A, 3B gitu ya, 3C dan 4. Nah, ya. Jadi semakin tinggi stadiumnya, gejalanya semakin buruk, prognosisnya tentunya semakin buruk ya. Terus angka kematiannya juga semakin tinggi. Intinya kalau dianya masih 1, 2 ya, prognosisnya bisa dibilang masih baik ya. Jadi masih bisa dilakukan terapi.
yang cukup simpel. Tapi kalau udah ada stadium 3, 4, nah ini mulai rawan. Tapi yang paling penting di sini, sekecil apapun ukurannya, nih kita bisa lihat ya, kalau dia walaupun T1 terus tidak ada N-nya 0, tapi di metastasisnya udah ada, walaupun metastasisnya cuman 1, dia langsung loncat ke stadium 4. Berapapun ukuran tumornya, ada atau tidaknya benjolan, tapi kalau pas di pemeriksaan udah ada metastasisnya, dia langsung loncat ke stadium 4. Ya, ini yang sangat tidak diharapkan. Sudah ada metastasis, berarti kankernya sudah melalang buana, sudah berjalan metastasis jauh. Nah, mungkin itu cukup. Silakan dokter, kembali lagi. Tentunya ini jadi apa ya? Tamparan keras juga nih untuk kita para kaum wanita, tentunya untuk lebih aware lagi. Nah, tadi sempat aku menanyakan mengenai benjolan ya dokter ya. Mungkin dari dokter Wenti sendiri bisa melanjutkan nih, menjelaskan bagaimana nih mungkin dapat menyembuhkan atau mungkin menjauhkan nih diri kita dari kanker payudara ini merupakan kanker paling banyak ya, apalagi yang perempuan ya, paling banyak di Indonesia. Kalau minggu kemarin kita sempat bahas kanker serviks yang keduanya, ini yang pertamanya, berarti ini juaranya ya. Nah, sebenarnya hampir sama, ini bisa dicegah asalkan adanya deteksi dini, seperti kanker serviks juga deteksi dini, dan deteksi dininya pun sebenarnya simple ya. Ada yang simpelnya ya. Jadi kalau kita lihat kanker payudara bisa dideteksi sejak dini. Nah, yang pertama 85% bisa dideteksi oleh dokter. Jadi ada namanya sadanis dan sadari. Jadi ada pemeriksaan payudara oleh klinisi, oleh dokter ataupun bidan. Nah, itu bisa mendeteksi sampai 85%. Berarti angka terjadinya payudara bisa turun sampai 85% kalau ini efektif dilakukan ya. Kemudian mamografi dapat mendeteksi sampai 90% kanker payudara. Biopsi dapat mendeteksi sampai 91 dan 99,5% bisa dideteksi jika dilakukan kombinasi ketiganya. Artinya apa? Hampir bisa 100% dicegah apabila dilakukan deteksi sejak dini. Kita lihat ya, deteksinya itu apa aja sebenarnya. Jadi untuk deteksi dini pada kanker ada metode paling sederhana, sadari dan sadanis namanya. Nah, sadari itu adalah pemeriksaan payudara sendiri, sedangkan sadanis adalah pemeriksaan payudara klinis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Nah, sadari ini pemeriksaan payudara sendiri, memang bisa kita periksa sendiri? Bisa, jawabannya bisa dan sangat gampang sebenarnya. Oke, nah jadi pencegahannya adalah yang sangat penting. Jika ditemukan luka borok, pokoknya ketika kita melakukan pemeriksaan, kalau sudah ditemukan luka atau borok bukan lagi benjolan, nah itu sudah masuk ke tahap stadium lanjut. Jadi jangan sampai baru tahu ketika sudah melihat bahwa payudaranya sudah luka atau sudah terjadi borok, ya. Oke, semua perempuan yang sudah mulai menstruasi memiliki resiko terkena kanker payudara. Maka deteksi dini sangat penting dilakukan. Jadi siapa saja yang harus melakukan deteksi dini? Yaitu semua perempuan yang sudah mulai menstruasi. Jadi ketika sudah mulai menstruasi, maka sudah layak atau sudah bisa dilakukan sadari tadi, ya. Angka kejadian meningkat signifikan pada perempuan lebih dari 40 tahun dan akan terus meningkat seiringnya pertambahan usia perempuan. Jadi ada garis bawah nih, untuk wanita yang usia lebih dari 40 tahun, maka screeningnya atau deteksi dininya agak lebih lagi daripada yang di bawah 40 tahun. Kalau di bawah 40 tahun nanti kan cukup dengan sadari. Kalau yang lebih dari 40 tahun harus ada dilakukan lagi sadanis, kemudian mamografi ya. Kita bahas. Nah, ini dia, ini bagaimana cara sadari tadi ya. Jadi di depan cermin bisa angkat tangannya, kemudian periksa, lihat dulu ya, di depan cermin kita harus berkaca. Angkat tangannya fungsinya apa? Untuk melihat supaya tidak ada penghalang atau tidak, atau rata terlihatnya ya. Jadi untuk melihat apakah ada kemerahan, ada bengkak, ada luka, atau ada lecet seperti itu, atau putingnya tadi kayak ketarik, kemudian apakah ada perubahan warna. Itu bisa kita lihat. Kemudian letakkan di pinggang. Lalu lihat lagi ketika di atas seperti ini. Ketika di pinggang, fungsinya apa? Kalau misalnya ada ketertarikan atau retraksi tadi ya, misalnya tertariklah putingnya ke atas gitu kan, terasa nyeri. Nah, normalnya kan tidak terasa. Ketika perubahan posisi pun harusnya tidak terasa ya. Kemudian ditekan nih, diraba ya, dari atas ke bawah seperti dirabanya itu dari luar kemudian ke dalam, pelan-pelan aja 2 jari gitu ya.
Kemudian nanti teraba nih kalau ada benjolan, biasanya dia akan terpisah dari tempat yang lainnya, dari kelenjar utamanya ya. Nanti kayak kelereng bisa nanti terabanya. Biasanya mulai-mulainya dari kelereng tuh. Kemudian ditekan juga untuk melihat apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Tekan ke arah puting. Jadi pada normalnya untuk ibu yang tidak menyusui tidak akan mungkin keluar keluar ASI. Bisa juga keluar ASI nanti ataupun darah ataupun nanah ya. Nah, itu sudah terjadi abnormalitas. Berarti sudah perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan kalau terjadi seperti itu ya. Kemudian pada posisi berbaring tekan kembali payudara secara melingkar. Jadi berbagai posisi. Kenapa? Takutnya ketika pas kita berdiri tidak teraba semuanya. Pas kita berbaring kita lakukan perabaan lagi. Oh ternyata ada seperti itu. Karena balik lagi untuk sadari sendiri tergantung dari si pemeriksa itu ya. Bagaimana kita bisa mengetahui adanya benjolan atau tidak. Apakah kita detail atau kita teliti. Jadi balik lagi tetap ke orangnya sendiri ya. Baik dokter. Nah kalau misalnya ngomongin masalah benjolan ini, pada umumnya memang tidak ada benjolan sedikit pun di dalam payudara itu atau seperti apa dokter? Tapi tahan dulu nih, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pada berikut ini, tetap di Dokter Kita.